onde mande. Apa nan angkara jokan iko? Oke, Oke, udah mulai itu. Udah di on. Oh, udah jalan dari tadi. Astaga. Oke. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Otalama bersama saya Dewi Koto dan Gilang. Wih, Gilang Dirgahari. Makasih. Terima kasih. Ini sambil makan nggak apa-apa ya guys. Apa santai biar lebih. Apa manggil ininya? Sana sih, sana. Sana. Sambil makan ya sana. Jadi bro, konten Otalama, jadi ngobrolin perjalanan karir seseorang. Itu khususnya yang berdarah Minang. Tapi lu kan Minang kan? Minang. Jadi kakek gua tuh dari Padang Panjang. Kakek dari mama. Kakek dari mama Padang Panjang. Padang Panjang. Terus beliau merantau ke Baturaja, Sumatera Selatan. Jadi Baturaja. anak-anaknya udah lahir di Baturaja semua. Tapi keluarga dari kakek itu semua masih di Padang Panjang. Berarti keluarga besar di Baturaja. Keluarga besar di Baturaja. Cuman gua waktu itu sekali-sekalinya ke Padang, kalau mau dari Padang Kota ke Bukit Tinggi kan pasti lewat Padang Panjang. Iya, lewat Padang Panjang pasti. Nah, itu gua pertama kali di situ. Terus gua yang itu bagus banget kampusnya segala macem gitu. Terus gua ngerasa kayak mampir karena syuting di situ waktu itu kan. Sempat syuting yang di sana. yang Surau apa yang? Surau Sile ya. Nah, waktu itu syuting di situ. Alhamdulillah ini jadi ini tanah kelahiran Pertama kali. Datu. Pertama kali. Setelah dewasa ya, belum. Setelah dewasa, setelah kemana-mana. Wah, ini kelewatan ya orang Minang kali. Jam kadang udah belum jam kadang? Jam kadang udah dong. Udah kan? Jam kadang udah. Cuman nggak naik ke atasnya. Enggak. Kayak juga Pasar Lambuang yang tempat los makanan. Oh, nggak sempat. Nggak sempat. Waktu di Bukit Tinggi itu cuman ke mana kita baik? Keliling-keliling Bukit Tinggi aja, tapi nggak ke Pasar Lambung itu enggak. Paling di mobil kan pengennya ke Gua Jepang gitu kan. Iya. Panorama. Pondok Lama tuh, cuman nggak sempat kemana-mana. Paling di mobil aja ngeliat, ditunjuk, oh ini tuh gitu. Berarti cukup asing juga ya Bukit Tinggi ya? Sebenarnya iya, karena memang tapi entah kenapa tiap kali balik ke Bukit Tinggi waktu itu merasa seperti rumah sendiri. Karena Home sweet home ya? iya betul, udaranya bagus, udaranya enak gitu ya, beda banget sama Jakarta lah. Ya iyalah, kalau dibandingin sama ibu kota jauh banget ya. Jauh banget. Nggak apa-apa kan sambil makan nih. Gak apa-apa lah, santai. Ini enak nih, ayam gepuk Pak Gembus nih enak nih. Sambil ngopi, sambil makan. Itu lu sendiri dari? Gue dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Terus merantau ke Jakarta udah dari 2000 berapa ya? 2010 lah, 2011. Udah lama dong berarti. Ya. Kalau hostnya nggak usah ditanyain. Nggak usah, katanya nggak usah ditanya. Gue lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 89. 9. Berarti umur lu 30. Sekarang 30. Oh, udah kepala 3 umurnya. ya. Udah kepala 3. Nah, terus gue itu umur 5 tahun pindah ke Palembang. Kota Palembang. Jadi pertama sekolah TK tuh di sana. Terus sampai SD kelas 2. Kelas 3 pindah ke Baturaja. Oh. Sampai kelas 4. Kelas 5 pindah ke Bengkulu. Sampai kelas 6. SMP-nya pindah lagi Baturaja. Oh, mobile banget ya. SMA-nya pindah lagi ke Bengkulu lagi. Kuliah juga sempat di sana setahun waktu itu. Di Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum. Tamat kan? Nggak tamat. karena semester pertama itu dijalani. Menuju ke semester kedua tes akademi militer kan waktu itu. Akmil. Di Jakarta. Di situ. Di Bengkulu. Oke. Jadi semua konsentrasi. Tapi badan lu udah segini sih dulu. Belum. Dulu masih kurus, masih kecil banget nih kayak gua. Dulu masih kecil, tapi ya karena memang nasibnya nggak ke situ kan. Karena bertumbuh terus ya. Tumbuh terus. Oke, ikut Akmil. Akhirnya nggak lolos. Terus mau nerusin kuliah nanggung. Karena gua mikirnya begini,
kalau di daerah gue nggak akan jadi siapa-siapa. Jadi Begitu. gue harus ke Jakarta. Karena gue ngerasa bakat gue itu akan dilirik oleh orang-orang yang menurut gue ada di Jakarta. Makanya gue ngerasa, oh gue harus pindah nih gitu. Entah gue kuliah kayak entah gue apa, pokoknya gue harus ke Jakarta aja. Entah kenapa waktu itu gue merasa jalan tuh menuntun gue emang harus merantau. Karena gue tuh anak nomor 1. Kalau misalnya gue harus kuliah di tempat swasta atau kuliah dimanapun, takutnya bokap gue nggak sanggup untuk biayain kuliah. Oh, lebih ke situ ya, lebih. Iya, jadi gue harus bisa mandiri gitu. Akhirnya gue berangkat ke Jakarta lagi tahun 2008 dari Bengkulu. 2008. Nah di situ gue ikut lomba pemilihan model Indonesia. Pemilihan model Indonesia di situ. Serius. Terus waktu badan masih kurus. Nah terus dari sana gue akhirnya dilirik oleh beberapa pencari bakat. Akhirnya gue main FTV lah di situ, main sinetron lah. Dari situ? Dari situ. Tapi jebol nggak yang tadi pencarian bakat? Jebol, juara 2. Juara 2. Juara 1 siapa? Juara 1-nya orang Surabaya. Juara 3-nya orang berarti emang Sumatera Utara waktu itu. Berarti emang udah berpotensi ya? Oh ya, alhamdulillah maksudnya. Dapat 3 kategori juga waktu itu. Juara 2 model Indonesia, juara 2 busana daerah. Juara 2 busana daerah sama juara persahabatan. Oh. Jadi gua dapat 3 kategori itu waktu itu langsung. Paling banyak tuh memang waktu itu. Berarti sosialnya tinggi berarti ya? Wah, tinggi sekali. Dari itu gua memutuskan, oke, berarti jalan gua mungkin menjadi Di sini entertain. menjadi entertainer. Kalau bahasa Padang ngerti ya? Ngerti. Sebenarnya gua tuh dibantu begini. Gua kan lama di Bengkulu. Bahasa Bengkulu itu hampir sama dengan bahasa Minang. Siap. Bahasa Bengkulu itu. Nah, ketika gua harus syuting itu, gua baca skripnya, dibantu sama sutradara, dibantu sama produsernya untuk bisa berbicara dialek Minang dengan pas dan tepat. Nah, gua memanfaatkan skill impersonate gue. Siap. Gitu. Yang basic tadi ya? Yang basic tadi, gue memanfaatkan itu. Jadi mungkin walaupun itu cukup lama sih waktu itu gue belajar dialek dan lain sekitar 15 menitan lah gitu kan sebelum take itu. Gitu. Iya maksudnya doang. Iya sih, cuman maksudnya menurut gue sih agak lama gitu karena gue harus mencerna dulu gimana ngomongnya, nadanya dan lain-lain. Apalagi gue waktu itu baru tahu kalau Bukit Tinggi itu ada tambahan do-nya di belakang. Do. Enggak lah tuh do. C. Gitu kan? Nah, C. Hapus ya gitu kan. Oh, lah gitu kan. Biko lah gitu. Bisa gitu-gitu. Gue baru tahu di sana. Jadi benar-benar harus gue cerna sebaik mungkin supaya penonton percaya kalau gue orang sana karena gue memainkan peran sebagai orang asli sana. Terus manajemen gue semuanya orang Padang. Manajemen semua orang Padang. Oke. Nama manajemennya Mahakarya, yang punya orang Padang, manajer gua orang Padang, finance-nya orang Padang, semua orang Padang gitu. Salero Padang banget ya? Padang banget. Padang banget. Jadi yang lucu gini, misalnya kita lagi keluar kota nih, bingung mau makan apa, yang dicari tetap nasi Padang. Bukan Sumatera ya? Bukan Sumatera. Jawa segala macam, Jawa Timur atau tetap nasi Padang. Nasi Padang tetap yang dicari. 2009 lu ikut Extravaganza, bukan? Betul ya? 2009 gua masuk di Extravaganza. Gua nge-tracking lu dari dulu, Bro. Iya, masa sih? Ya, lu kalau nggak salah Extravaganza yang generasi terakhir ya? Generasi terakhir. Iya, generasi terakhir ya. Smart. Soalnya gua juga pengen ke sana dulu, cuman yang jebolannya Omes. Benar. Ya kan? Jebolan Omes. Enggak, gua tuh setelah Omes. Setelah Omes. Gua tuh di Extra cuma 3 bulan. 3 bulan itu mungkin orang waktu itu udah tidak terlalu banyak yang nonton Extravaganza ya. Oh, mungkin zamannya udah berubah. Udah berubah karena karena zaman Tora Sudiro itu emang lagi itu lagi hangat-hangatnya. Gitu ya. Terus tiba-tiba setelah udah lama kan muncul OVJ kan. OVJ terus orang pindah ke OVJ waktu itu. Format baru ya istilahnya, penyegaran di dunia lawak. Setuju. Jadi orang semua nontonnya OVJ kayak begitu ya. Tapi ya pengalaman buat gua juga gitu. Akhirnya 3 bulan di-cut gua waktu itu. Ya, tapi itu kan CV banget kan? Iya dong, pasti kalau itu. Jadi bersyukurlah maksudnya bisa berada di tengah orang-orang hebat seperti mereka. Kan kita nonton di TV selama ini kan. Kayak Tora Sudiro, Ananda Omes,
terus Mika Amalia, Mika Amalia, Tika Priatnakusuma, semua itu akhirnya ketemu secara langsung tuh seneng banget. Dan gue satu frame loh sama mereka gitu ya. Program, waduh. Bayangin kayak apa noraknya kan, kampungannya kayak apa kan? Iya sih, gue perhatiin dulu. Ya tapi itu proses sih, jalan sih. Ya namanya anak tangga ya. Nggak tangga, betul. Terus dari sana, Di sana gue sempet syuting Desi Show. Waktu itu ada Desi Ratnasari Show, ya. Show. Terus gue sempet syuting apa di Trans TV lah, pokoknya The Ring, Studio 1, The Ring. Sketsa, bioskop Indonesia, apa segala macam semua udah gue coba. Terus di tahun 2015 awal gue dipanggil di MNC untuk acara DMD. DMD. Dangdut Mania Dadakan. oh sebelum Indosiar ya? Sebelum Indonesia. Sebelum Indosiar siap. Terus habis itu gue dipercaya sebagai MC di KDI 2015. Gue tuh pertama kali muncul lagi waktu di YKS. YKS Itu tuh. legend banget itu. Lama umurnya. Itu benar-benar semua kemampuan gue dieksplor di situ. Lu banget ya kayaknya. Impersonate. Iya benar. Konyol mampus semuanya. Terus semuanya gue lakukan, dieksplor. Totalitas semua di situ terjadi. Dan mungkin kalau dulu karena masih baru jadi masih kagok gitu loh dengan dunia entertainment kan. Ya manusiawi lah ya. Manusiawi lah gitu. Karena gue juga tidak pernah sekolah acting, gue nggak pernah Otodidak. sekolah vokal. Semua gue lakukan otodidak semua. Jadi betul-betul gue doa sama Tuhan, ya Allah, gue bilang gue ini dari kecil bukannya susah ya maksudnya, tapi dari kecil gue ini hidupnya alhamdulillah berada di ekonomi menengah lah gitu. Aman lah ya. Aman gitu. Tapi gue mau menjadi contoh buat adik-adik gue. Jadi gue harus berhasil. Gitu. Nah itu kuncinya ya. Alhamdulillah sih Allah masih ngasih kepercayaan ke gue sampai sekarang. Alhamdulillah. Selain Indosiar, apa nih yang rutin sekarang? Sekarang lagi ngerjain acara di MNC TV. Nah, baru pulang nih dari MNC nih. Sinetron atau? Enggak, acara variety show. Oh gitu. Namanya Jangan Baper. Baru ya? Baru. Bareng sama Anwar, Ajis Gagap sama Po Alfa. Po Alfa. Ya. Wah ini udah ketahuan nih formatnya nih. Udah. Kalau yang ngumpul masih orang-orang itu ya kan? Pasti lawak kan formatnya kan. Tapi bentuknya ini variety, jadi ada talk show-nya, ada apanya. Komplit ya. Terus lu nge-YouTube juga nggak sih? Sekarang YouTube juga. Nama channelnya Adis Gilang. Adis Gilang, kok nama sang istri ya? Lu nggak makan, gue dari tadi makan. Lah gue udah makan tadi di Oh, bawah. enggak. Suara itu emang udah dari dulu nggak sih? Atau Nah. itu karakter yang baru temuin akhir-akhir ini aja gitu? Mantap nih pertanyaannya. Kalau suara atau impersonate itu, gue ngerasa kayaknya sih bakat itu mulai muncul dari kecil. Oh, Karena gue tuh bisa menirukan apa yang orang lain lakukan dari kecil tuh. jadi prinsipnya Apapun itu. prinsip duplikasi ya? Duplikat, betul. Prinsipnya begitu. Nah, cuman makin kesini makin berkembang. Nah, ini ngikutin, bukan cuma ngikutin orang gayanya geraknya seperti apa aja, tapi gue mulai mengikuti penyanyi, gue mulai mengikuti banyak tokoh-tokoh. Nah, yang kadang-kadang mungkin orang berasa mirip itu karena lebih ke gue melihat secara detail mengenai micro expression orang. Oke. Jadi secara nggak langsung tuh gue tahu nih orang cara dia bernafas kayak apa sampai segitunya. Lu IQ lu berapa sih? Eh? Pernah nyoba nggak? Pernah ngetes? IQ? Iya. Belum nyoba lagi. So orang nalar tinggi kayak gini bahaya nih IQ-nya. Ayo SpongeBob dikit dong. SpongeBob ya. Iya. Terlalu susah lagi makan. Tapi sedang makan ini. sorry. Belum. SpongeBob tapi Minang nggak? Ayo coba. Onde mande. Apa nan angkara jokan iko? Apa lagi? Mario Teguh. Jokowi. Ini penting nih. Maksudnya dulu sempat deg-degan kan, mau ngikutin presiden kan. Wah ini efeknya ntar gimana gitu. Takutnya kemana-mana kan. Tapi ternyata
pas langsung di depan beliaunya ketawa-tawa aja gitu kan. Ya untunglah pulang dengan selamat. Kalau misalnya ada yang protes, kok lu niruin ini bla bla bla. Ya lah masa protes presiden aja nggak apa-apa. Iya. Gitu kan. Orang nomor 1 loh. Orang nomor satu. Pernah dong mengalami saat-saat down, saat-saat berat di kehidupan lu gitu. Setiap orang itu kan pasti sama kayak handphone lah. Pulsa pasti habis kan. Siap. Untuk nelpon, untuk WhatsApp, SMS, kuota dan lain-lain. Harus diisi lagi. Isi ulang lagi. Iman pun seperti itu. Orang pun juga sama. Kalau dibilang galau segala macam, kalau nggak ada yang galau bohong gitu. Nggak mungkin. Galau itu pasti. Tapi memang kadang-kadang entah kenapa gue ngerasa gue masih punya Allah yang nolong gue. Insyaallah. Jadi saat gue lagi sedih, saat gue lagi down, jalan itu menuntun gue untuk mencari solusinya. Siap. Bukan semakin memperkeruh gitu. Ya alhamdulillah gitu. Dan kemarin gue juga sempat ngomong ke orang-orang kan kita kan ini kemarin tuh beritanya lagi gempar banget karena Yang mana? satu artis Korea baru bunuh diri. Oh iya. Gara-gara dibully. Gara-gara tekanan-tekanan Gara-gara di tekanan. internet ya. Betul. Berarti kan dia depresi kan? Nah, depresi itu bukan masalah yang nggak serius, itu masalah serius. Jadi, maksudku kalau misalnya kita lagi depresi, kita lagi butuh bantuan orang, kalau mau datang ke psikiater, datang aja. Siap. Nggak masalah. Karena psikiater itu sama seperti dokter. Kalau kita lagi sakit, kita datang ke dokter untuk minta obat kan. Begitupun dengan hati. Kalau hati kita sakit, ya cari orang yang mengerti permasalahan kita gitu. Selain tentunya kita berminta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala, betul. Jadi menurut gua zaman sekarang arahnya juga udah harus ke sana. Sebab dunia ini berkembang sangat cepat. Orang-orang di luar sana bisa sangat dekat dengan kita melalui sosial media yang kita punya. Iya, benar. Jadi kadang-kadang kita suka nggak bisa memfilter apa yang akan mereka omongkan gitu. Semuanya masuk gitu. Semuanya masuk. Mulai dari yang Hujatan. parah banget, pujian semuanya. Semua masuk. Maka dari itu kita sendiri yang harus tahu pemecahan solusinya. Dan ketika ada teman yang depresi, ketika ada teman yang sakit hatinya atau apa segala macam, justru jangan dijauhi. Ayo deketin. Lu mau apa? Oke, lu mau Dirangkul ya. teman yang dirangkul gitu. Kalau gue sih membebaskan orang untuk berpendapat apapun tentang gue. Tapi yang jelas adalah kalau gue bekerja sama orang, yang pertama adalah gue harus sadar diri gue siapa dan gue harus respect sama partner kerja gue. Misalnya, andai kata partner kerja gue adalah anak di bawah umur misalnya atau lebih muda dari gue harus respect sama dia karena dia partner kerja gue. Apalagi yang sudah senior, ya, gue pasti respectnya berkali-kali lipat. Nah, terlepas dari itu semua, secara keseluruhan, gue itu selalu berpikir gimana acara bisa bagus. Oh, Kalau acara kita nggak bagus, yang kena akan kita semua. semuanya yang impact Gitu. ya. Betul. Jadi poin pertamanya adalah acara harus bagus. Jadi kita mesti kerja sama satu sama lain. Gitu. Jadi sinkron ya. Sinkron. Ada yang lempar, ada yang membuang, ada yang nyambut. Betul. Berat badan lu berapa sih, Bro? Sekarang berat badan sih kayaknya sekarang 120 kayaknya. Wih. Serius? Serius. Secara medis tetap obesitas. Obesitas ya? Hitungannya udah hitungannya obesitas. udah 100 ya? Terus lu pernah nggak sih ngukur diameter paha lu? Diameter paha. Gue belum pernah ngukur tapi celana jeans gue itu ukurannya 38. Serius? 38. Tapi gue senang sih. Kalaupun gue dibilang apa paha lu gede apa segala macam, gue yakin beberapa orang niatnya hanya buat bercanda dan merasa dekat sama gue. Nggak apa-apa, nggak masalah. Semacam quote terbaik lah, Bro, buat para subscriber gue. Buat teman-teman mungkin yang mau jadi apapun, khususnya mau jadi seorang entertainer, yang pertama harus punya skill. Harus punya skill dulu, ya. Entah apapun itu, pokoknya skill untuk menghibur orang. Yang kedua, harus punya rasa percaya diri. Kalau punya skill, terus kemudian ketika misalnya dari daerah mau ke ibu kota, tapi nggak punya percaya diri, kita akan kalah sama orang-orang lain. Terus kemudian yang ketiga, tahan banting. Jadi apapun yang kalian temui, itu kalian harus betul-betul tahan, harus betul-betul kuat. Gua pertama kali syuting sinetron dan lain-lain, gua tuh ya pokoknya sutradara tuh ngomong nggak enak lah, teriak-teriak ngomong nggak enak kayak, wah lu
ini lo, bisa nggak sih lo? Gue bikin sakit hati, tapi gue tahan banting karena gue harus jadi seseorang dulu gitu. Gue nggak bisa nyerah di sini. Itu. Yang keempat, konsistensi itu perlu sekali. Terus yang kelima, rendah hati. Udah, Rendah hati. itu aja. Karena niat gue awal merantau, gue cari kerja. Siap. Jadi kalau gue nyerah di tengah-tengah, berarti gue goblok. Itu aja. Buat viewersnya Dayu Koto, kalau misalnya kalian mau mencari obrolan hangat seputar motivasi dan lain-lain, carilah channel yang ini, jangan yang lain. Jadi harus di-subscribe supaya dia semakin semangat untuk Insya Allah. mengupload cerita-cerita lainnya dengan motivator-motivator dan narasumber yang berbeda-beda. Insya Allah. Amin. Oke sana, mudah-mudahan video bersama Uda Gilang Dirga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.